Halo dulur-dulur, selamat datang lagi di channel Aditya Agustiawan. Terima kasih udah klik video ini. Buat yang baru tahu channel ini, aku ucapin selamat datang lur. Lo belum di subscribe? Subscribe dulu tala. Gak usah sungkan-sungkan gitu. Udah siap nonton? Aku lihat sekarang banyak yang request ya di kolom komentar. Tapi jujur, aku tuh seneng banget lur. Soalnya request dari kalian itu bukti kalau kalian itu mengapresiasi channel ini. Dan jujur, aku tuh terima kasih banget lur sama kalian yang udah setia nontonin video-video di channel ini. Aku berusaha banget lur buat penuhin request kalian. Moga aja nggak kelupaan ya. Udah aku note sih beberapa. Tapi kalau kalian itu udah request tapi belum aku tayangin, boleh kalian tagih kok lur di kolom komentar. Ya antara akunya yang lupa belum ngenotes atau aku justru nggak berhasil buat nyari infonya. Namanya juga konten sendiri lur, riset sendiri, nyari bahan sendiri, filming sendiri, ngedit sendiri, upload sendiri. Butuh perjuangan sebenarnya. Makanya aku tuh seneng banget kalau kalian itu mengapresiasi channelku ini lur. Minimal kalian nonton aja, aku tuh udah seneng banget kok jadi curhat. Anyway, di segmen Tuban kali ini topiknya salah satu yang banyak di request di kolom komentar tentang legenda Watu Gajah. Hayo, orang Tuban tahu nggak Watu Gajah di mana? Yang belum tahu, tonton video ini sampai selesai biar kalian tahu. Atau yang udah tahu, tonton video ini sampai selesai biar kalian makin tahu. Duh, sama aja ya. Watu Gajah ini terletak di Desa Bejagung, Kecamatan Semanding, Kabupaten Tuban. Kok namanya Watu Gajah? Emang kayak gajah gitu? Memang kalau kita perhatikan batu ini menyerupai gajah lur. Kebetulan aja kali. Jumlahnya ternyata nggak cuma satu lur, melainkan beberapa batu. Semuanya menyerupai gajah. Uniknya lagi, batu ini punya detil-detil tertentu. Kayak contohnya ya, ada matanya gitu. Tapi kok bisa sih kayak gitu? Legendanya gimana ya? Sebelum kita benar-benar memahami gimana legendanya Watu Gajah, kita kenali dulu tokoh-tokoh yang terlibat dalam cerita ini. Yang pertama adalah Sunan Bejagung Lor. Buat orang Tuban pasti udah familiar lah ya. Tapi siapa sih beliau ini sebenarnya? Sunan Bejagung Lor bernama asli Syekh Abdullah Asy'ari. Dan beliau ini adalah salah satu penyebar agama Islam pra-Wali Songo. Jadi beliau ini termasuk wali sepuh lur. Dimana beliau ini adalah putranya Syekh Jamaluddin Al-Husaini alias Sayyid Jamaluddin Kubro alias Syekh Jumadil Kubro yang dimakamkan di Mojokerto. Dan Sunan Bejagung Lor ini adalah adiknya Syekh Maulana Ibrahim Asmoro Kondi yang dimakamkan di Gesi Arjo, Palang, Kabupaten Tuban. Jadi Sunan Bejagung Lor ini adalah pakliknya Sunan Ampel dan mbahliknya Sunan Bonang. Dalam silsilah lengkapnya, Sunan Bejagung Lor merupakan keturunan ke-20 Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Begitu ya lur, korelasi para wali di Tuban. Selanjutnya yang nomor 2 adalah Sunan Bejagung Kidul. Loh mas, Sunan Bejagung Kidul ini anaknya Sunan Bejagung Lor tah? Bentar lur, bentar, tak jelasin dulu. Sunan Bejagung Kidul ini nama aslinya Raden Kusumo Hadiningrat, atau disimplifikasikan jadi Raden Kusumo Hadi, atau berjuluk Pangeran Sudimoro, atau Pangeran Pengulu, atau Syekh Hashim Alamuddin. Tapi di video ini aku panggilnya Raden Kusumo Hadi aja ya, biar enak dilafalin gitu. Ada versi lain yang nyebutin Raden Kusumo Hadi ini nama lainnya adalah Kusumo Wardani. Tapi aku sendiri kurang setuju lur dengan penyebutan tersebut. Karena sebenarnya beda tokoh. Raden Kusumo Hadiningrat alias Sunan Bejagung Kidul ini adalah putranya Raja ketiga Majapahit yang bernama Prabu Rajasa Negara alias Prabu Hayam Wuruk. Nah, kalau Kusumo Wardani itu sopo mas? Kalau Kusumo Wardani itu putrinya Prabu Hayam Wuruk. Jadi Kusumo Wardani ini adalah perempuan dan Kusumo Hadiningrat ini adalah laki-laki. Jadi jangan disamakan ya lur. Di
mana Kusumawardhani ini nikah dengan Bre Mataram yang bernama Wikramawardhana. Dari hal ini nyimpulin kalau Raden Kusumowadiningrat dan Kusumawardhani ini adalah saudara kandung. Terus hubungannya Sunan Bejagung Kidul dengan Sunan Bejagung Lor ini apa mas? Hubungannya adalah kelak Sunan Bejagung Kidul ini diangkat menjadi menantunya Sunan Bejagung Lor, diperjodohkan sama Nyai Faiko binti Syekh Abdullah Asy'ari alias Sunan Bejagung Lor. Tokoh yang ketiga adalah Prabu Hayam Wuruk. Tadi di awal aku udah sempat mention tentang Prabu Hayam Wuruk yang merupakan raja ketiga Majapahit dan bergelar Prabu Rajasa Nagara. Beliau adalah putranya Ratu Majapahit yang bernama Tribuana Wijaya Tunggadewi melalui pernikahannya dengan Kertawardhana yang merupakan Bre di Tumapel. Dan Prabu Hayam Wuruk ini tuh cucunya Prabu Kertarajasa Jayawardhana alias Raden Wijaya, seorang pendiri atau raja pertama kerajaan Majapahit. Prabu Hayam Wuruk ini adalah ayahnya Raden Kusumowadiningrat alias Sunan Bejagung Kidul. Jadi ayahnya Sunan Bejagung Kidul itu bukan Sunan Bejagung Lor ya. Yang keempat adalah Mahapatih Amangkubumi Gajah Mada. Kalau tokoh ini pasti kalian semua udah tahu lah. Siapa lagi kalau bukan sang Mahapatih Majapahit yang terkenal dengan sumpah palapanya ini lur. Dan yang berhasil menyatukan Nusantara untuk yang pertama kalinya. Tapi soal silsilah beliau jujur aku belum riset ya lur. Soalnya masih banyak banget perdebatan. Jadi ya begitu aja soal Gajah Mada. Oke, toh kalian semua juga udah pada tahu toh siapa Gajah Mada. Alkisah, Alkisah. Legenda ini berawal dari ketertarikan Raden Kusumowadiningrat yang awalnya menganut kepercayaan ayahnya, yaitu Prabu Hayam Wuruk yang beragama Hindu, buat belajar agama Islam. Agama yang kala itu jadi minoritas. Tapi niat sang Raden Kusumowadi ini nggak direstui oleh ayahnya lur. Dan kudu ngejunjung tinggi keyakinan yang dianut oleh para trah Raja Majapahit. Soalnya Raden Kusumowadi ini adalah putra mahkota kerajaan Majapahit yang kelak akan menggantikan posisi ayahnya sebagai raja kerajaan Majapahit. Tapi niatnya Raden Kusumowadi ini bukan main-main lur. Penentangan dari ayahnya ini nggak nyurutin niatnya Raden Kusumowadi untuk belajar agama Islam. Soalnya Raden Kusumowadi ini secara diam-diam ngedatengin Syekh Abdullah Asy'ari di Bejagung Tuban untuk belajar agama Islam. Tapi sang Prabu nggak ngerti nih kalau anaknya itu lagi berguru ke Sunan Bejagung Lor. Kehadiran sang putra raja ini disambut sangat terbuka oleh Sunan Bejagung Lor. Ia belajar syariat, thariqat, hakikat, dan makrifat. Raden Kusumowadi ini nggak peduliin larangan sang Prabu. Beliau akhirnya menjadi muslim setelah jadi muridnya Sunan Bejagung Lor. Beliau mengaji dan belajar agama sampai menjadi orang yang alim. Nah, pada satu titik di mana Raden Kusumowadi ini udah dirasa cukup alim oleh Sunan Bejagung Lor, Raden Kusumowadi diambil menjadi menantunya Sunan Bejagung Lor dengan dinikahkan sama anaknya yang bernama Nyai Faiko. Keimanan Raden Kusumowadi ini makin lama makin bertambah lur, dan ia ditetapkan menjadi seorang kiai di Kasunanan Bejagung dan bergelar Sunan Bejagung Kidul. Tapi penentangan sang Raja Majapahit ini juga nggak main-main lur. Ia terus mencari anaknya yaitu Raden Kusumowadi yang konon akan diangkat menjadi putra mahkota Majapahit. Sang Prabu ini nyari info ke sana kemari sampai akhirnya Prabu Hayam Wuruk ini tahu kalau anaknya berguru ke Sunan Bejagung Lor di Tuban. Nah, pas tahu kabar itu, lantas sang Prabu langsung ngirim pasukan ke daerah yang bernama Bejagung di Tuban. Nggak main-main, pasukan ini dipimpin langsung oleh sang Mahapatih Gajah Mada yang dikenal punya ilmu kedikdayan yang tinggi dan punya ilmu barat ketiga yang terkenal itu dengan tujuannya cuma satu, ngajak Raden Kusumowadi pulang ke Majapahit. Kabar itu didengar lur sama Raden Kusumowadi dan ia minta tolong sama mertuanya yaitu Sunan Bejagung Lor buat nolak kehendak sang Prabu Hayam Wuruk. Soalnya Raden Kusumowadi ini ngerasa lebih nyaman dengan kehidupannya yang sekarang, nyaman belajar agama Islam dan ninggalin kehidupan istana yang nggak lepas dari rumitnya perpolitikan. Apalagi ia kan mau dijadiin putra mahkota. Nah, kalau udah jadi raja tuh pasti ya makin puyeng lah lur. Kehendak Raden Kusumowadi ini dikabulkan oleh Sunan Bejagung Lor. Lantas Sunan Bejagung Lor langsung bertindak. Beliau menggaret tanah di sekitar Padepokan Kasunanan Bejagung yang sekarang dikenal dengan sebutan Siti Garet. Tujuannya biar pasukan Majapahit itu nggak bisa masuk ke areal Padepokan Kasunanan. Alhasil bener tuh pasukan Majapahit nggak bisa masuk ke
area Kasunanan Bejagung. Terus pasukan Majapahit ini berhenti di arah selatan Kasunanan. Ada seorang santri yang ngelapor ke Sunan Bejagung Lor, Kanjeng Sunan, di sebelah selatan itu ada banyak pasukan gajah dari Majapahit. Santri itu panik kan, secara Majapahit gitu. Apalagi dipimpinnya itu sama Gajah Mada langsung. Kalau kalian melihat hal itu pasti lutut kalian udah lemas kali ya. Tapi Sunan Bejagung Lor ini nanggepinya cool aja dong. Bukan gajah, tapi batu. Dan ajaibnya pas Kanjeng Sunan bilang gitu, gajah tadi beneran jadi batu dong. Tapi lucu sih ya, pasukannya itu udah keren, udah gagah, naiknya gajah gitu kan. Diganti sama gajah-gajah. Nah, gajah-gajah yang jadi batu tadilah yang dinamakan dengan Watu Gajah. Terus selesai? Belum ternyata Gajah Mada gengsi dong, masa kalah sebelum turun langsung. Gajah Mada ini jadinya geram, terus ngoyak pohon kelapa biar nunjukin kalau dia ini kuat. Pas jatuh satu buah, Gajah Mada langsung minum tuh air kelapanya. Tapi nggak mau kalah sama Gajah Mada, Kanjeng Sunan Bejagung Lor ngelambaiin tangan ke pohon kelapa tadi dan pohonnya nurut dong, langsung nunduk ke Kanjeng Sunan hingga ujung pohonnya ini nyampe ke tanah. Terus Kanjeng Sunan ini metik satu buah, terus buah kelapanya dikasih ke Gajah Mada buat diminum. Apa nggak ngerasa terhina kan itu Gajah Mada? Nggak sampai di situ aja adu kesaktiannya Challenge berikutnya, Gajah Mada nantang Kanjeng Sunan buat ngambil ikan di laut. Gajah Mada pakai tuh semua kesaktiannya buat ngedapetin ikan di laut. Ya dapet sih, tapi ternyata ikannya mati. Terus giliran Kanjeng Sunan Bejagung Lor, beliau dengan santai cuman bawa daun dan timba berisi air. Kanjeng Sunan dapat ikan dan ikannya ini dalam kondisi yang hidup Gajah Mada kalah 2-0 sama Kanjeng Sunan Bejagung Lor. Dan dengan berat hati Gajah Mada mengakui kesaktian Kanjeng Sunan Bejagung Lor. Ini disampaikan oleh juru kunci Sunan Bejagung ke-9 ya Dan Bapak juru kunci juga nambahin kalau setelah adu kesaktian itu yang berujung kekalahan dari pihak Majapahit, akhirnya mereka angkat kaki dari Kasunanan Bejagung dan kembali ke istana dengan tangan kosong. Nggak berhasil bawa Raden Kusumawati kembali ke istana. Gitu legendanya Dikutip dari grup Facebook Media Informasi Orang Tuban atau MIOT, saat ini Watu Gajah semakin terabaikan dan kondisinya udah nggak mirip gajah lagi gara-gara ulah tangan manusia yang jahil. Bahkan ada beberapa yang udah lenyap dijadikan bahan batu koral. Jadi sekarang kelihatannya kayak batu gede berserakan gitu. Padahal kalau kata orang dulu, batu ini katanya mirip gajah berbaris. Pastinya unik banget ya. Sayangnya udah nggak lestari. Buat Dinas Pariwisata Tuban, tolong hal ini diperhatikan ya. Duta wisata juga tuh, Congdo, tugasmu lapo ae. Terus katanya dulunya Watu Gajah ini dikeramatkan dan bahkan anak-anak kecil tuh dulu nggak boleh ngedeketin Watu Gajah. Soalnya ada keyakinan kalau ngedeketin atau bahkan ngerusak Watu Gajah ini bakalan dapat musibah. Watu Gajah ini juga dijadiin tempat meditasi oleh beberapa orang. Ada yang yakinin bahwa gajah-gajah yang dikutuk menjadi batu itu sebenarnya masih hidup secara gaib. Bahkan menurut kesaksian orang-orang zaman dulu, di daerah sana sering kedengeran suara gajah pada malam-malam tertentu. Jadi kayak segmen Rastik ya Zaman makin berubah sekarang Istilah keramat udah diabaikan sama warga. Banyak yang berani ngedeketin, bahkan ngambil batu buat beberapa keperluan. Tanah di sekitar sana aja sekarang udah jadi lahan pertanian. Dan popularitas Watu Gajah makin lama makin surut. Gak banyak orang yang kenal tempat itu. Padahal udah dicoba berbagai macam cara buat naikin eksistensi Watu Gajah ini Salah satunya nama Watu Gajah dipakai jadi nama tim sepak bola Kecamatan Semanding, yaitu PS Watu Gajah. Tapi ya nggak bawa pengaruh signifikan. Ya kalau usaha ini cuma dilakuin oleh warganya aja, gak ada perhatian atau dukungan pemerintah, ya susah sih Ayo generasi muda yang nonton video ini, kita lestarikan Watu Gajah, kita populerkan, kita cintai, kita jaga. Jadilah generasi emas Tuban, kita kembalikan kejayaan Tuban. Sip nggak Oke, itu aja tentang legenda Watu Gajah. Kalau kalian ada tambahan informasi bisa kalian tulis di kolom komentar. Seperti biasa, buat kalian yang suka dengan video ini jangan lupa like dan subscribe, nyalain juga lonceng notifikasinya biar kamu tahu aku upload video baru. Dan ayo kita share atau bagikan video ini ke teman-teman atau kerabat kalian. Kita populerkan Watu Gajah dan kita lestarikan bersama-sama. Oke, terima kasih yang udah menonton. Mohon maaf apabila ada salah kata dari saya. Sampai bertemu di video berikutnya. Bye bye